Di sana, adik duduk diam tak bergerak, seperti arca Buddha. Dia bersila di muka kuade yang berkilau-kilau keemasan di tengah-tengah istri kepala-kepala bumi putra. Yang berpakaian sopan dan rapi dengan pandangan takzim yang duduk di kanan kiri pengantin menurut pangkat suaminya. Teh dan kue-kue dihidangkan. Tiap tamu mendapat teh dan beberapa pinggan kue-kue di hadapannya. Pengantin beserta tamu-tamu terkemuka masing-masing mendapat cangkir teh khusus dan talam penuh pinggan kue-kue. Sehelai permadani, kue-kue seakan terbentang di muka tamu-tamu. Di sana-sini dilengkapi dengan puan emas, puan berbentuk kura-kura, puan dari perak dan dari kayu, serta tempat-tempat ludah. Tamu-tamunya semata-mata terdiri atas perempuan-perempuan yang sudah menikah belaka. Kami yang belum menikah tidak terhitung. Nyonya barangkali sudah mendengar bahwa bagi orang Jawa tidak ada kegagalan hidup yang lebih besar daripada perempuan yang tidak menikah, yang sekaligus merupakan aib. Belum lama berselang, pandangan orang dari Eropa yang sudah maju, demikian juga bukan? Jadi kita tidak boleh gusar kepada Hindia yang mengantuk dan masih terbelakang ini. Kalau pengantin laki-laki masih mempunyai ibu, maka pada malam perayaan itu beliau hadir pula pada pesta calon menantunya. Tamu pria duduk bersama ayah di pendopo, sedangkan mempelai laki-laki tinggal di rumah penginapan. Betapa gembiranya adik. Ketika kira-kira jam 9:30, adik boleh meninggalkan tempat duduknya. Dia saja. Dengan sangat agung dan tenang, adik berjalan meninggalkan bangsal melalui barisan perempuan yang duduk. Tetapi begitu sampai luar, tiba-tiba ia lari ke kamar kami untuk membebaskan diri dari segala kekakuan upacara itu. Sekarang, dia adik lagi, sekecil yang manis, gembira, dan bukan seperti arca Buddha. Malam itu Nabi diperingati. Dengan biaya dari kami, di masjid diadakan selamatan besar dan doa dipanjatkan. Mohon karunia Tuhan pada pernikahan yang telah direncanakan. Selamatan itu semata-mata dihadiri oleh orang laki-laki. Tamu-tamu putri makan di rumah kami. Begitu juga para bupati yang datang untuk menghadiri pernikahan adik. Tanggal 24 Januari, pagi-pagi benar sudah demikian ramai. Yang tampak meriah perhiasan daun-daunan dan bendera-bendera. Juga di jalan ramai dan meriah. Sang triwarna berkibar meriah di antara daun nyiur muda yang gemersik, mengaluni jalan yang menuju ke rumah mempelai laki-laki. Di Paseban ada 2 rumah kecil di alun-alun di muka kabupaten, yang telah dihiasi dengan dedaunan, gamelan mengalun riang gembira. Di serambi belakang rumah kami terdapat keranjang-keranjang kenanga, cempaka, dan melati. Tangan perempuan menguntai bunga-bungaan itu atau membuang daunnya untuk menaburi jalan yang akan dilalui pasangan mempelai itu. Gamelan, bau bunga, kemenyan, dan orang-orang sibuk memenuhi kabupaten. Dan di dalam kamar kami, pengantin perempuan mulai didandani. Dahinya dipoles salep hitam lagi, tetapi sekarang gambarnya dihias dengan bunga-bunga emas. Ketika dahinya dihias, adik berbaring. Di belakang gambar hitam itu ditempelkan 2 potong kerawang dari lilin hitam yang disepuh emas. Dalam lubang-lubangnya ditusukkan kancing permata. Pada pengantin lain, kerawang dibuat dari rambutnya sendiri dengan lilin hitam. Pada adik, kami tempelkan hanya tiruan saja. Karena penempelan kerawang yang asli terasa sakit juga, sedangkan anak sayang itu baru sembuh dari demam sendi. Di belakang kerawang itu ditencapkan patam emas. Rambutnya disanggul berbentuk setengah bulatan bulan. Dan diisi dengan bunga, dibungkus dengan rajut melati berumbai bunga,
yang tergantung hampir sampai sebahu. Pada sanggul disuntingkan lagi bunga permata yang bergoyang-goyang. Dan kanan kirinya ditancapkan bunga permata, tempat bergantung 6 untaian bunga di telinga, melalui dada sampai di bawah pinggang sedikit. Untaian yang tebalnya senyari ini terdiri atas bunga putih yang diuntai berselang-seling dengan gulungan kecil emas, diakhiri dengan kenanga kuning yang penuh ditusuki dengan melati. Untuk mengenakan pakaian wayang, dada harus terbuka, sehingga leher, bahu, dan lengan sama sekali tidak tertutup. Semua yang tampak, kecuali muka yang dibedaki, dioles kuning dengan salep harum. Adik menggunakan kain bersolan emas. Luarnya berhiaskan kain berlipat-lipat dari sutra bersulam emas. Sedangkan seluruhnya ditahan dengan ikat pinggang sutra kuning yang berujung panjang berumbaikan sutra merah, yang dihiasi dengan lukisan-lukisan runcing emas. Sehelai kain panjang hijau tua yang memperlihatkan gambaran-gambaran emas yang terang dan bagus sekali, sedang bagian tengah berwarna hijau muda dililitkan pada bagian atas. Lengan dan bahu dibiarkan terbuka. Untuk melilit ikat pinggang kuning yang bernama Mendologiri, adik mengenakan pengikat emas yang lebarnya 3 jari dan dihias dengan permata. Pada sabuk ini diikatkan untaian bunga dengan ujung tergantung dari pinggang yang satu melalui badan bagian belakang ke pinggang yang lain. Pada lehernya, adik mengenakan kalung yang tergantung sampai hampir pada pinggangnya. Pada pergelangan tangannya, ia mengenakan gelang. Dan pada lengan atas, mengenakan gelang naga dengan ekor dan kepala terangkat sebagai tempat bergantungan mata uang talenan dari emas. Sementara itu, waktu sudah hampir 5:30 sore. Dalam bangsal kuade istri kepala-kepala Bumi Putra telah berkumpul dalam pakaian kebesaran. Dari kuade sampai pendopo, terbentang permadani bunga yang akan dilalui pasangan mempelai. Adik dibimbing kakak-kakak perempuan keluar dan mengambil tempat di muka kuade. Lampu semuanya sudah dinyalakan. Di pendopo, para bupati berdiri dalam pakaian dinas. Beberapa kenalan orang Belanda hadir juga, yang masih ingin melihat adik sebagai gadis untuk terakhir kali. Di alun-alun, yaitu halaman kabupaten, menghitam dipenuhi manusia. Hanya jalan yang dihiasi dengan dedaunan dan bendera tetap bebas. Dari jauh, orang melihat garis kuning yang bergerak semakin mendekat. Dan kemudian, orang menyaksikan sekawan payung bergaris terbentang melindungi para pemiliknya. Kepala-kepala Bumi Putra yang berjalan dalam pakaian kebesaran. Iring-iringan itulah yang mendahului pengantin laki-laki. Pengantinnya sendiri bersama para bupati naik kendaraan terbuka, dilindungi oleh payung emas berkilau-kilauan. Iring-iringan yang mendekat disambut oleh alunan gamelan dari Paseban dan kabupaten. Ketika iringan sampai ke kabupaten dan berhenti di muka pendopo, para kepala Bumi Putra berjongkok. Pengantin laki-laki turun dari kereta, dibimbing oleh para bupati yang mengiringnya, berjalan melalui tangga ke tengah pendopo. Di situ, di atas permadani besar, mereka bertiga duduk berlutut menyampaikan hormat kepada ayah dan juga bupati lainnya. Kedua orang bupati berlutut mundur dan sejenak pengantin laki-laki tinggal seorang diri dalam pakaian wayang di tengah pendopo, tetapi segera para kepala Bumi Putra melingkarinya dalam susunan 4 segi dan di dalamnya dalam susunan 4 segi yang lebih kecil duduklah para kaum. Pada ujung utama duduklah para bupati juga di lantai. Ayah duduk paling dekat dengan pengantin laki-laki dan penghulu yang akan melangsungkan akad nikah. Ayah mengumumkan maksud pertemuan itu kepada hadirin. Sesudah itu,
beliau mempersilahkan penghulu mengawinkan anak perempuannya dengan pengantin laki-laki. Dari hadirin di tengah pendopo membumbunglah dengan mistik. Orang memanjatkan doa. Saya teramat menyesal bahwa kami tidak dapat melihat dari dekat. Perempuan yang ada di pendopo hanya sajalah bersama teman kami, guru putri kami dan Rukmini. Yang lainnya laki-laki belaka. Boleh dikatakan sudah beruntung bahwa kami diizinkan menyaksikan dari tempat kami berdiri. Kami sendiri saja yang mengambil kebebasan itu. Tetapi berada di tempat laki-laki sama sekali untuk menyaksikan upacara akad nikah dari dekat tidak mungkin. Sayang, Ami ingin sekali mendengar naskah janji pernikahan itu. Penghulu memegang tangan mempelai laki-laki yang harus menirukan apa yang dikatakannya. Upacara itu hanya berlangsung paling lama selama 1/4 jam. Tetapi menit-menit itu bagi kami terasa berjam-jam. Sunyi penuh hikmat, suasana di pendopo. Hanya nyanyian mistik para kaum yang terdengar. Orang pendopo mulai bergerak ketika para kaum berlutut bergeser ke belakang. Akad nikah telah dilangsungkan. Para bupati bangkit. 2 di antara mereka membangkitkan mempelai. Dan sekarang 2 mulai berjalan di atas permadani bunga, diikuti oleh bupati lain-lainnya. Di belakang, di bangsal kuade, kakak-kakak perempuan membangkitkan adik. Mereka juga mulai berjalan di atas jalan yang bertabur bunga, diikuti oleh ibu dan semua tamu putri. Ketika jarak di antara mempelai perempuan dan laki-laki tinggal beberapa langkah lagi, mereka dilepas oleh pembimbing mereka masing-masing. Dan pasangan mempelai saling melempar gulungan daun sirih yang diisi dengan bunga. Beberapa langkah lagi, mereka bertemu dan keduanya berlutut diikuti oleh seluruh hadirin. Mempelai laki-laki duduk. Dengan cara beringsut di atas lutut mempelai perempuan, mendekati mempelai laki-laki, lalu duduk dan menyembah. Kedua telapak tangan dipertemukan dan diangkat sedikit di bawah hidung. Demikian pernyataan penghormatan yang biasa pada kami. Dan mencium lutut kanannya. Mempelai perempuan menyembah lagi. Setelah bangkit sendiri, mempelai laki-laki membantu istrinya untuk berdiri tegak. Dan di atas jalan yang bertabur bunga, pasangan baru itu kemudian berjalan bergandengan, setapak demi setapak menuju kuade. Diikuti oleh segenap hadirin, tetapi para bupati kembali ke pendopo. Mempelai perempuan dan laki-laki mengambil tempat di muka kuade seperti 2 arca Buddha. Di kanan kirinya, duduklah keluarga dan tamu-tamu putri. Di belakang mempelai, 2 orang gadis kecil duduk mengipasi mereka. Dalam kebanyakan hal, pada pertemuan itulah untuk pertama kali suami istri saling melihat. Sekitar jam 6:30, para bupati masuk dan duduk di lantai membentuk setengah lingkaran mengelilingi mempelai. Setengah lingkaran lainnya diduduki oleh anggota keluarga perempuan. Mempelai mencium kaki keluarga yang lebih tua sebagai tanda hormat. Mempelai perempuan mula-mula tegak, lalu beringsut di atas lutut menghampiri ibu, menyembah dan mencium lutut ibu. Begitulah ia menerima berkah ibu untuk pernikahannya. Dari ibu, adik beringsut menghampiri bibi, kakak perempuan, saudara sepupu perempuan, yang semuanya lebih tua daripadanya untuk maksud yang sama. Dan sesudah itu, dia menghampiri ayah, mencium kakinya, dan menerima berkahnya. Dari situ, ke ayah mertuanya. Sesudah itu, ke paman dan saudara sepupu laki-laki. Kalau dia kembali lagi ke tempatnya, setelah menghaturkan hormat kepada semuanya dengan mencium kaki, mulailah suaminya melakukan hal serupa seperti tadi dilakukan istrinya. Setelah selesai melakukan upacara tersebut, para bupati mengundurkan diri dan teh serta kue-kue disajikan seperti malam sebelumnya. Jam 7:30, mempelai diperkenankan mengundurkan diri. Bergandengan, mereka meninggalkan bangsal. Sesungguhnya,
Mereka harus berlutut melakukan ini. Tetapi karena keduanya baru sembuh dari sakit, mereka diperbolehkan berjalan perlahan-lahan. Pada keluarga lain, sebelum pertemuan dengan istri, mempelai lelaki pada waktu masuk ke rumah mertuanya harus merangkak di tangga sebagai ganti naik berjalan. Itu tata cara keraton. Mempelai laki-laki pergi ke kamar mempelai perempuan dan adik pindah ke kamar kami. Di situ adik kami berganti pakaian dengan pakaian untuk penerimaan tamu-tamu Eropa. Pekerjaan 1 hari untuk mendandani adik ditiadakan dalam 5 menit. Hanya sanggul dan hiasan pada dahinya yang tetap kami biarkan. Kami, gadis-gadis, sebenarnya tidak boleh menandaninya. Tetapi hal itu kami lakukan juga. Gila benar kalau kami tidak boleh membantu adik untuk mengenakan pakaian pengantinnya. Adik mengenakan kain sutra bersulam emas dan kebaya satin kuning gading dengan sulaman perak. Ia mengenakan kalung permata lain. Bunga permata disanggulnya, seperti juga patamnya dilepaskan. Sebagai gantinya, dikenakan mahkota emas sebagai tempat sangkutan cadar. Di atas kepalanya, pada tangkai spiral disuntingkan bunga permata lain. Dengan cadar dan mahkota seperti itu, seolah-olah perempuan pengantin turun dari gambar 1001 malam. Memang, adik mengenakan pakaian putri dongeng dari salah satu cerita 1001 malam.